Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Iya pun. Salam sejahtera untuk kita semua, Sobat Adiaksa. Kembali lagi ke podcast Kejaksaan Negeri Bandar Lampung bersama saya Zuftia dengan Hai Novita. Mbak Novita. Pada hari ini kita kedatangan tamu lagi menjelang pemilu. Kalau sebelumnya kita ada sudah Ketua berbincang KPU. dengan Ketua KPU, Iya, hari kemarin ini ya. kita kedatangan dari Bawaslu Kota Bandar Lampung. Ya, selamat pagi Bang Odi Marsya JP SHMH ya Pak Odi. Iya. Bapak Odi di Bawaslu sebagai Kordif Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi. Iya, Ya Pak. betul. Apa kabar Mbak Odi? Alhamdulillah baik, Mbak Iya, Novi. sehat ya. Alhamdulillah ya. Sudah mulai ini juga ya Pak Odi ya, mulai deg-degan juga nih ya menjelang pemilu ya. Iya betul, karena kan kita persiapan dari sebelum tahapan pemilu ini sudah Mulai bekerjanya mulai ya. bekerjanya gitu kan. Sampai dengan di 14 ini kita harus fokus pengawasan gitu kan. Apalagi ini masa-masa kampanye sudah tinggal Mulai H-7 berlangsung. ini ya. Biasanya serangan gerilyanya makin kencang ya. Oke, sebelum kita berbicara lebih lanjut nih Mbak, coba Bang Odi, kita perlu tahu nih, kira-kira apa sih Bang tupoksi dari Bawaslu sendiri itu Bang? Iya, Bawaslu ini kan di Undang-Undang 7 2017 itu dia punya kewenangan untuk mengawasi pemilu ya. Dia dibentuk untuk apakah nanti ada laporan ataupun temuan, itu Bawaslu yang meriksa gitu terkait dengan misalnya ada yang melanggar gitu kan, ya masuknya ke Bawaslu gitu. Jadi Bawaslu ini mendampingi gitu ya Pak ya proses untuk berlangsungnya pemilu dengan pengawasan ya Pak ya, dan itu juga bahasanya, ada wasit tindakan lah. ya oke jadi wasitnya ya. Wasit gitu. Jadi kalau ada yang aneh-aneh prit gitu ya Pak ya. Tapi banyak Pak sampai saat ini Pak di Kota Bandar Lampung itu laporan-laporan. Ya Atau temuan. kalau untuk laporan dan temuan untuk khususnya Bandar Lampung ini kita sudah totalnya 7 gitu kan. Ada 7 ya. Ya dari Itu laporan itu kan ada apa sih Pak? Administrasi aja atau pidana aja gitu laporannya itu biasanya? Berupa apa gitu loh Berupa Pak, apa, kalau, Pak? kalau ada pelanggaran ya ada misalnya. yang terkait dengan administrasi dan juga ada yang pelanggaran lainnya, terus juga ada tindak pidana kalau udah masuk tahapan kampanye. Jadi Bawaslu itu sendiri atau ada bekerja sama juga Pak? Untuk Dengan instansi yang lain. ya, Oh, dalam iya. penerimaan laporan itu apakah ada bekerja sama atau memang ditangani oleh Bawaslu itu sendiri semuanya, Ya, semua laporan itu? Untuk yang pidana bekerja sama dengan Sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu ya. Sentra Gakumdu. Siapa aja Pak yang masuk ke Sentra Gakumdu Ada itu? di kejaksaan sendiri ya kan, terus juga kepolisian dan Bawaslu. Khususnya di divisinya Bang Odi Ya ya? betul, divisi penanganan pelanggaran. Iya. Jadi nanti kalau ada laporan itu bagaimana Pak masuknya? Misalnya dari laporan itu terus penanganannya, Ya. apakah ada untuk pemeriksaannya itu tahapannya bagaimana? Ya kalau misalnya ada yang lapor itu kan kita punya waktu gitu untuk misalnya sudah diregistrasi, sudah punya waktu itu 7 hari. Dari sejak Ya 7 hari dihitungnya itu Sejak registrasi ya? Gitu. Kan kadang ada orang yang lapor tapi dia belum lengkap, masih Belum lengkap tuh gimana maksudnya? Belum ah, lengkapnya? alat buktinya, dia baru hanya sekedar lapor tapi kan dia belum membawa alat bukti yang lengkap. Oh, saksi. jadi yang melaporkan itu yang membawa bukti-bukti juga gitu? Ya kalau untuk laporan. Untuk tapi laporan. kalau untuk temuan Heeh. kami gitu, Oh, beda langsung. ya, laporan sama temuan beda ya. Ya, beda. Kalau laporan itu biasanya dari mana aja? masyarakat, ya. Ya yang punya hak pilih sih masyarakat. Oh, Masyarakat masyarakat gitu Kalau ya. temuan dari Bawaslu Dari sendiri Bawaslu gitu ya Pak ya. sendiri. Bawaslu yang di kota atau kecamatan, Ya kelurahan gitu. kalau dia di tingkat kecamatan, ya mungkin kecamatan yang nantinya memeriksa apabila ini masuk tindak pidana, dia langsung ke kota Bandar Lampung gitu. Gitu. Tapi kalau masih belum, mereka yang masih meriksanya gitu. Oh, jadinya
Di situ ada 2 ya Pak ya, temuan dan laporan. Betul. Jadi kalau laporan masyarakat, jadi kalau mau melapor itu harus ada bukti-bukti ya. Jadi nggak asal main lapor ya Pak ya. Iya. Takutnya nanti ternyata dari buzzer ya, buzzernya lawan politik gitu ya. Paling kalau bentuknya itu dia kadang-kadang ya dia hanya memberikan informasi jadinya. Ini menjadi informasi awal sehingga bentuknya nanti jadi temuan kami kembangkan. Ditindaklanjuti iya. berarti ya. Jadi kalau misalnya ada laporan walaupun cuma sedikit gitu dari masyarakat, Bawaslu bisa untuk meneruskan untuk jadi temuan gitu ya. Bisa, Iya. karena kita langsung bisa menggali ini menjadi informasi awal gitu. Iya, Tapi karena nanti kalau semua dibebankan sama si pelapor, mohon maaf kita Iya. ini ujung-ujungnya Jadi males ngelapor. Belum masyarakat- ada ini, belum ada itu gitu kan. masyarakat plus 62 ini saya udah susah lapor, masih saya juga yang suruh cari untuk bukti-buktinya Bener, gitu. bener. Udahlah nggak usah dilaporin aja. Gitu ya. Kalau ini Bang, kan tadi udah ada laporan sama temuan ya. Tadi sudah dijelaskan sedikit, ada sekitar 7 ya Bang ya, di Bandar Lampung sendiri ya. Selanjutnya laporannya seperti apa aja sih memang rata-rata Bang kalau yang kita temukan Bang? Yang sudah kita dalam sampai dengan sekarang ini ada terkait dengan netralitas ASN. Oh, netralitas. Ada ya. Yang sudah kita rekomendasikan ke KSN. Terus juga ada terkait dengan materi lainnya yang tapi memang sudah kita bahas dengan rapat Gakumdu yang hasilnya memang tidak memenuhi unsur, tapi di awal memang kita kaji awalnya ada gitu kan, tapi setelah ada ahli ya akhirnya memang belum masuk. Belum masuk unsurnya ya Bang ya. Oke. Tadi kan kita berbicara tentang netralitas ASN. Selain netralitas, apalagi sih Bang kira-kira yang termasuk bentuk pelanggaran gitu loh Bang dari peserta pemilu ini? Ya, pelanggaran lainnya ada juga gitu kan, misalnya. Contohnya apa tuh ya Bang? Ya, pelanggaran lainnya itu misalnya, Yang maksudnya ini yang sudah masuk gitu loh. Tadi kan iya. katanya ada 7 tuh. Iya, iya, Nah, apa saja sih Contohnya, yang kemarin sudah ada ditemukan atau dilaporkan ke Bawaslu Kota Bandar Lampung itu? Misalnya itu ada kampanye tanpa STTP. Oh, apa itu Pak STTP itu? STTP itu surat tanda pemberitahuan kampanye. Ya, penting ya itu ya Itu sangat penting untuk kampanye di sekarang ini harus ada STTP itu yang dikeluarkan oleh kepolisian. harus kepolisian Ini tuh ya. merupakan surat Makanya. izin gitu ya Bang ya, STTP itu ya? Ya sebenarnya sih itu pemberitahuan saja gitu kan. Kalau polisi tidak memberikan izin, tapi memang syaratnya di PKPU itu dia kalau mau kampanye harus Harus ada STTP. STTP itu terkait dengan keamanan gitu. Iya kan. benar. Nah, fungsi dari STTP itu, Bang. Jadi misalnya dia sudah punya STTP. Iya. Nah, itu nanti apa yang dia dapat setelah dari dia dapat STTP itu? Ya, kalau dia memberitahukan di situ ada kampanye, itu kan pasti ada kepolisian untuk mengamankan situasi. Oh ya. Terus ada Bawaslu juga Yang di kecamatan yang atau di di kecamatan atau kami untuk mengawasi dan melihat apakah ini kampanyenya seperti apa. Kita kan akan memberi semacam surat himbauan lah gitu. Jaga-jaga ini kan undang-undang, kita cegah dulu sebelum melakukan yang melanggar. ada pelanggaran gitu ya. Jadi awalnya langsung kita ada kasih surat, jadi di situ ada Panwaslu ya. Panwaslu Khususnya ya, kecamatan, Panwaslu Panwaslu kecamatan, kelurahan. Jadi Ya. jika ada STTP itu tadi Ya. lebih ibaratnya itu terjaga kampanyenya ya. ya. Misal ada misalnya ternyata kok ada bagi-bagi yang tidak diperbolehkan Ya. melalui undang-undang. Ya. Di situ Panwaslu berhak ya, Ya, untuk kita menghimbau dulu kan menghimbau. sebelum mereka kampanye itu karena kita sudah tahu ada STTP itu gunanya kan kita bisa menghimbau dulu. ya. Bu, Pak, apa yang mau dilakukan di sana seperti ini? Oh, yang itu melanggar, tidak boleh nih undang-undangnya. Ini suratnya Bapak baca. Jadi Jadi mencegah, dulu, ada gitu. pencegahan ya Pak ya, Iya. pencegahan ya. Tapi misal ternyata kampanye itu tidak ada STTP-nya, apa yang dilakukan oleh Panwaslu jika mengetahui hal tersebut? Ya, kita pertama itu menanyakan, misalnya ada indikasi kampanye. Kok ada rame-rame gitu kan? Kok kita dikumpul-kumpulkan? tanyakan ini kan apakah ada STTP atau Iya. tidak itu. Kalau misalnya tidak ada, kita menghimbau untuk segera dibubar dengan sendirinya Oh gitu. gitu. Ya. Itu tadi benar-benar pencegahan bener ya. Pencegahan, ya. Jadinya
lebih baik dibubarkan Ya. karena kalau tidak ini nanti malah akan ada Ya. kesalahan, Temuan, bisa temuan, Temuan, jadi jadi laporan ya Pak ya. Betul. Jadi nanti malah keranahnya ya bisa administrasi, bisa tindak pidana gitu ya Pak ya. Nah, berbicara tadi tindak pidana nih, ada juga nggak Pak laporan mengenai pidana? Untuk laporan sih tidak. Tapi Temuan? gitu Ada? kan. Itu kita temuannya 2. Iya. Yang pertama terkait dengan netralitas ASN. Iya. Ada di suatu tempat ada bahan kampanye yang di dalam situ. Terus yang kedua itu terkait dengan dia bagi-bagi sembako. Tapi tindak lanjutnya Pak? Ya, tindak lanjutnya untuk terkait tindak pidananya memang dua-duanya dihentikan statusnya karena tidak memenuhi unsur, karena kan harus dibahas secara utuh undang-undang. Nah, itu. yang tadi Bang Odi jelaskan ada sudah memanggil ahli Iya, kemarin betul. itu ya. Jadi yang 2 itu tidak terbukti kemarin itu ya. Ya, yang satu untuk netralitasnya kita rekomendasikan ke ASN. Oh, KSN-nya ya. Atau misal nih Bang ya, kalau ternyata nih pidananya tidak memenuhi unsur ibaratnya ya, formil dan materialnya. Apakah nanti bisa Pak misalnya untuk ke administrasinya? Oh, ini pelanggarannya maksudnya ternyata administrasi, bukan pidananya gitu. Bisa nggak? Atau udah jelas-jelas beda antara 2 itu, administrasi dan pidana itu hal yang berbeda, jadi nggak bisa gitu. Iya kan, semuanya bisa berdampingan, gitu kan. Asal waktunya pas gitu. Karena kadang-kadang itu ketahuannya pas sudah waktunya, sejak diketahuinya sudah lewat 7 hari. Oh gitu, karena ada batas waktu itu. Ya, jadi mau kita ambil ke administrasi waktunya sudah habis duluan. Sudah habis ya. Siapa ini yang buat undang-undang ini? Jadi memang harus gerak cepat Gerak ya cepat, betul. terhadap temuan dan laporan yang ada ya. Nah, ini misal nih, Bang ya, menarik nih. Soalnya kalau udah ngomongin pidana, jadi tertarik ini Iya, kan, iya, mau iya. tanya-tanya kan. Ini tadi kan yang 2 temuan tadi kan untuk saat ini kan tidak terbukti ya. Betul. Nah, kalau misal ternyata terbukti Ada yang terbukti, gitu. misalkan. Misal ini terbukti pidananya. Nah, apakah peserta pemilu tersebut masih tetap bisa ikut? Maksudnya ikut menjadi peserta pemilu itu masih bisa dipilih gitu. Oh gitu. Ya kalau untuk terkait dengan dia terbukti di dalam Bawaslu-nya belum putusan inkrah, dia masih bisa dipilih. Oh, jadi misalnya masih proses Masih sidang proses, gitu ya. kan. Sampai dengan diputus oleh pengadilan dan inkrah, baru ada pasal 285 yang harus didiskualifikasikan untuk peserta pemilu. Jadi misal dia ini sekarang ada pelanggaran nih. Ya, ada di Ada temuan ini yang saya bilang tadi kan sudah mulai gerilya ini Iya. kan, serangan Hati-hati. fajar, senja dan sebagainya. Ternyata tapi pas pemilu di tanggal 14 Februari nanti belum inkrah, belum putusan, ya. masih proses itu masih bisa dipilih. Masih bisa dipilih sampai nanti persidangan dan ada putusan yang inkrah ya, berkekuatan hukum tetap Iya, gitu. betul. Nah, misal ternyata putusannya itu menyatakan terbukti bersalah, bagaimana mengenai si peserta pemilu ini? Misalkan dia terbukti terpilih gitu kan Mbak. Iya. ya. Iya, dia terpilih Terpilih. nih, menang gitu. Tapi ternyata dia pelanggaran itu tadi pidananya Sudah keluar keputusan putusan inkrahnya sudah gitu. keluar. Ternyata terbukti bersalah gitu. Ya, karena kalau misalnya dia masih berjalan, artinya kan prosesnya masih mempunyai hak dia untuk dipilih. Iya, karena kan belum tahu beneran Belum tahu bersalah atau benar tidak atau ya. Tapi kalau sudah Ada kekuatan hukum keluar tetap. hukum tetap itu harus diskualifikasi, harus Siapa yang mau diskualifikasi? KPU. Dari KPU Dari ya. KPU-nya ya. Dan itu suaranya kemungkinan ya yang berada di bawahnya. Oh, suara yang suara terbanyak di bawahnya. Nomor 2 setelah dia gitu Iya. ya Bang ya. Nah, kita udah berbicara nih tentang pelanggaran, temuan ya dan laporan. Kalau kita bicara di Kota Bandar Lampung sendiri, Bang, kerawanan pemilu di Kota Bandar Lampung itu seperti apa sih, Bang? Termasuk banyak nggak? Rawan nggak nih kita Iya, ini? Termasuk rawan apa nih? Rasio gimana? Rendah, tinggi, sedang, atau gimana nih, Bang?
Ya kalau Kota loh, kita ini kota bilang ini. tinggi tidak gitu kan, ya sedang gitu karena kan Alhamdulillah memang, ya. karena kan memang kita lihat dari temuan kita gitu kan, temuan kita memang ada yang untuk netralitas sama materi lainnya lah kebanyakan ya, bukan money politik dalam artian bagi-bagi uang, tapi sembako yang dibagi gitu. Oh iya, itu tadi biar masyarakat juga tahu ya. Ya. Tuh jadi yang menerima biar tahu gitu Bang. Oh ini tuh boleh diterima loh, boleh Iya. enggak. Itu apa saja sih bahan kampanye yang boleh dan tidak boleh Iya. gitu untuk dibagikan. Ya kan masyarakat ini kan taunya bahasa money politik itu uang gitu Iya, kan. Sedangkan, padahal yang boleh itu yang apa aja boleh sebenarnya? itu kan dia misalnya muk gitu, baju penutup kepala, pensil gitu. Ada 13 item di Undang-undang PKPU. Nah itu selain dengan sembako. sembako nggak boleh ya? Nggak boleh. Padahal mak-mak senengnya sembako. Termasuk money politik lah Iya, itu Nggak ya. boleh sembako, uang nggak boleh. Tapi kalau topi, muk, baju yang ada gambar-gambar orangnya boleh berarti. Boleh asal dia tidak lebih dari 100.000 Ah, per nggak boleh item. Oh ada 100.000. harganya ya. Harga. Per itemnya nggak boleh lebih dari 100.000. 100.000 ya. Nggak boleh mahal-mahal. Ya. Biasa saja. Nah, ini tadi kan misal sudah pemilu nih Bang ya. Udah pemilu sudah tanggal 14 Februari. Nah, baru tahu nih yang tadi saya bilang, kembali lagi ada serangan-serangan. Setelah pemilu itu baru melapor tuh boleh nggak? Boleh. Boleh ya, enggak. Jadi masyarakat itu tidak hanya terpaku sebelum pemilu dan pada saat kampanye ini saja ya. Ya, masyarakat itu kan kita minta kalau misalnya tahu harus segera dilaporkan. Gitu. Jangan disimpan gitu kan. Yang simpan dalam Jangan hati. disimpan, ya kan. Memang kita punya waktu sejak kami ketahui untuk memeriksanya gitu kan. Jadi setelah pemilu pun masih bisa untuk dilaporkan ya. Jadi buat masyarakat tetap harus laporkan ya kalau ada kira-kira yang melanggar. Oke, untuk closingnya ini Bang Odi ya, apa sih harapan pemilu ini kepada masyarakat sebagai pemilih dan kepada Indonesia kita ini yang mau menghadapi hajat ya? Betul. 7 hari lagi. Harapannya kepada masyarakat itu jangan golput. Apabila nanti di tanggal 14 Februari itu diharapkannya untuk memilih, karena itu adalah untuk menentukan 5 tahun ke depan. Apabila nanti menemukan hal-hal yang melanggar, segera laporkan ke Bawaslu. Gitu ya. Ya. Terima kasih sudah datang di podcast Kejaksaan Negeri Bandar Ya, Lampung, Bang. sama-sama. Mudah-mudahan yang kita harapkan semua ya Sobat Adiaksa, pemilu untuk di tahun 2024 ini berjalan lancar, damai dan mendapatkan kita pemimpin yang akan meneruskan Indonesia ini lebih baik. Amin. Amin. Oke. Oke, sekian podcast kali ini. Mohon maaf jika ada kalimat yang tidak berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.